keturunan Perjawi, keturunan Pragolo, ini di sejarahnya dikaburkan oleh pihak penguasa yang menang, yaitu Mataram. Kemudian ketika Mataram ini katakan ditumbangkan oleh Belanda yang merekayasa. Gitu. Tentu merekayasanya juga didukung, dibantu oleh pihak pribumi ningrat yang berkuasa menjadi penguasa. Mereka butuh itu. Maka kemudian dikaranglah Tombronegoro, Kembangjoyo sebagai orang-orang zaman Majapahit. Jadi Tombronegoro atau Tondradiningrat di tahun 1900 dibalik masanya itu di zaman awal Majapahit di 1300-an. Perbedaannya berapa abad? Wow, iya. Nah di sini tidak ada. Gitu. Jadi apakah bisa kita sebut orang-orang yang menulis Babat itu salah, Mbah, dalam menyertakan nama Tombronegoro itu, Mbah? Bisa saja. Jadi bisa saja karya-karya itu kan lahir secara imajinatif, fiktif gitu loh. Wah. Dan itu yang dipercaya oleh banyak orang. Biasa. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, sahabat Pura-Pura. Kali ini kita kembali lagi bersama sejarawan Pati, bersama beliau Bapak Djoko Wahyono. Baik, teman-teman sahabat Pura-Pura, pada podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang peresmian hari jadi Pati yang katanya sudah ke 701. Nah, ternyata angka 701 ini sumbernya ini diambil tim hari jadi Pati dari Babat yang banyak sumber ya. Maka dari itu timbul banyak permasalahan dan juga banyak yang perlu diklarifikasi terkait hal itu, teman-teman. Dan sebelumnya terima kasih atas teman-teman, terima kasih atas komentarnya, teman-teman. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita akan mengklarifikasi, kita akan menelisik lebih jauh lagi tentang sebetulnya apakah hari jadi Pati sekarang ini sudah bisa kita nyatakan sebagai angka yang benar, atau kita perlu lagi nih menggali tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Kita langsung saja ya, Mbah Djoko ya. Kemarin sempat Mbah Djoko sebutkan ada tokoh yang memang disebutkan dalam prasasti Tuan Aru yang termaktub dalam prasasti era Majapahit ya, Mbah ya. Yeah. Sehingga itu menjadi asal muasal tim hari jadi Pati menetapkan tahun itulah tahun keberadaan Kabupaten Pati. Dan tahunnya itu diambil dari tahun keberadaan prasasti Tuan Aru itu, Mbak. Jadi sebetulnya apakah memang benar-benar bisa diambil dari situ, Mbak? Dan apakah Tombronegoro ini bisa menjadi keterwakilan Pati dan bisa dianggap sebagai karena Tombronegoro ada di prasasti Tuan Aru tahun ini, maka memang Pati awalnya tahun segini tuh sudah ada, seperti itu, Mbak? Jadi memang berawal dari tim hari jadi Pati 1994 ya, itu berusaha mengungkap keberadaan siapa Adipati Pati pertama. Nah itu memang dalam buku Babat Pati yang menjadi rujukannya tim hari jadi Pati, itu memang ada tertulis nama Tombronegoro sebagai Adipati Pati pertama. Tapi permasalahannya itu ada beberapa Babat Pati gitu. Yang saya temukan itu yang menuliskan nama Tombronegoro yang kemudian menjadi Adipati Pati itu dari Babat Pati yang ditulis atau diterbitkan oleh Balai Pustaka di tahun 1937. Penulisan awalnya itu di sekitar 1900-an awal, tapi tidak disebutkan penulisnya siapa, anonim. Itu disebut siapa itu Tombronegoro
dengan nama Ki Ageng Pesantenan. Beliau memindahkan keratonnya dari Pesantenan ke Kaborongan. Nah, di Kaborongan ini didirikan Kadipaten Pati. Itu dari Balai Pustaka 1937. Nah, kemudian ada lagi Babat Pati yang ditulis oleh Sosro Sumarto dan Dibyo Sutiro, yang ditulis di tahun 1925, tapi baru diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan Jakarta di tahun 1980. Dalam Babat Pati yang diterbitkan Dikbud tadi, ternyata tidak ada disebut Tombronegoro, tapi Tondonegoro sebagai Ki Ageng Pati. Ki Ageng Pati. Ya, jadi Tondonegoro memindahkan keraton dari Pesantenan ke Kaborongan, mendirikan Kadipaten Pati, kemudian Tondonegoro disebut Ki Ageng Pati. Jadi ini ada perbedaannya itu. Nah, beberapa Babat Pati yang lain yang ditulis oleh penulis-penulis lokal, ada yang menulis dengan huruf Latin, bahasa Jawa, ada yang dengan Hono Caraka. Rata-rata mereka menyebut Tombronegoro. Nah, artinya kan ya, yang menuliskan tentang Tondonegoro itu hanya satu orang, yaitu dari Babat Pati tulisan Sosro Sumarto yang ditulis 1925 tadi. Permasalahannya di sini hampir rata-rata baik Tondonegoro maupun Tombronegoro memang menceritakan mereka itu melakukan pisoanan agung ke Mojopahit di masa Brawijaya kedua. Nah, agaknya oleh tim Harijadipati, Brawijaya kedua ini dianggap sebagai Jayanagara, sebagai Raja Majapahit kedua. Kemudian oleh tim Harijadipati melakukan pelacakan ke Trowulan dan mendapat salinan dari pihak pengurus Museum Trowulan, salinan prasasti Tuhanaro yang diterbitkan oleh Jayanagara di tahun 1300 berapa itu ya? 1323 Mbah, kalau dari sumber-sumber. Itu disebut prasasti Tuhanaro. Jadi prasasti itu kan di mana Jayanagara meresmikan Tuhanaro sebagai tanah sima. Nah, di situ dalam prasasti Tuhanaro itu ada kalau saya baca itu ada tercatat sekitar 27 pejabat Majapahit. Cuman anggapan oleh tim Harijadi menganggap bahwa di dalam para pejabat Majapahit yang mengadakan pisoanan agung itu konon ada dalam catatan itu. Nah, itu saya bacakan saja, apakah benar? Iya Mbah, boleh Mbah. Ada nama Tombronegoro. Iya. Cuman kemarin itu buku Babat Pati itu dipinjam untuk pameran di Perposda, cuman dulu itu sudah saya salin dalam HP ini, coba saya bacakan. Nah, di sini ya, jadi yang tertulis dalam prasasti Tuhanaro 1323 Masehi tadi ya, ada 24 pembesar, bukan 27 ya, sorry. Jadi pertama, Paduka Sri Maharaja Rajadiraja Parameswara Sri Wirakanda Gopala Sri Sundara Pandyadewa Diswara Wikramo Tunggadewa. Ini maksudnya Jayanagara. Ya. Ini gelarnya panjang ya. Yang kedua, Sri Mantri Kartini Rakyat Mantri Hinudya Sri Rangganata. Ini Patih.
Yang ketiga, Rakyat Mantri Sirikan Dyah Kameswara. Ini para mantrinya. Rakyat Mantri Halu Dyah Iswanatya. 5. Rakyat Tuhan Mapatih Ring Daha Dyah Preswara. 6. Rakyat Tuhan Mapatih Ring Majapahit Dyah Halayuda. Ini juga patih. Kemudian 7. Rakyat Demung Pu Samaya. 8. Rakyat Kanuruan Pu Anegakan. 9. Rakyat Ranggaku Jalu. 10. Rakyat Mapatih Ring Kapulunan Pu Dedes. 11. Rakyat Mahapatih Mataun Pu Tanu. 12. Rakyat Mantri Berdeng Ngitajna Sang Harya Pati-Pati Pukapat. Catat, itu ada nama Harya Pati-Pati Pukapat. Ini nomor 12. 13. Sang Harya Wangsa Prana Pumenur. 14. Sang Harya Raja Parakrama Mapanji Elam. 15. Sang Harya Jayapati Bupamor. 16. Sang Harya Sundara Diraja Dasa Pukapasa. 17. Sang Harya Raja Dikara Butaha. 18. Sang Pamegat I Tirwan Dang Acarya Raga Wijaya Mapanji Sahasa. 19. Sang Pamegat I Kamuhi Dang Acarya Wiswanata Mapanji Paragata. 20. Sang Pamegat I Manhuri Dang Acarya Mahanata. 21. Sang Pamegat I Pambatan Dang Acarya Dharmaraja. 22. Sang Pamegat I Jambi Dang Acarya Siwanata. 23. Dharma Diaksa Ring Kasaiwan Sang Pamegat I Ranu Kabayan Dang Acarya Semaranata. 24. Dharma Diaksa Ring Kasugatan Pukwi Padelegan Dang Acarya Kanakamuni. Ya ada saya nemukan nama Tombronegoro Adipati-Pati. Kemudian kalau itu dikaitkan dengan tokoh yang nomor 12 yang disebut Sang Mantri Werdeng Ngitajna Sang Arya Pati-Pati Pukapat, apakah ini? Karena ada istilah nama pati. Iya, ada Arya Pati-Pati Pukapatnya tadi ya Mbah ya. Nah ya. Tapi sebetulnya bagaimana Mbah itu? Apakah itu yang dikenal Tombronegoro? Padahal yang saya baca dari bukunya Profesor siapa itu ya? Selamat Mulyono atau siapa itu ya? Atau Muhammad Yamin. Nah, itu menyebut dari Pati-Pati Pukapat ini adalah pengawalnya Raden Wijaya di semasa Singasari. Jadi Majapahit belum berdiri ya? Iya. Ini pengawalnya. Nah, di sini disebut Sang Mantri Werdeng Ngitajna. Ini Sang Mantri Werdeng Ngitajna ini dimaksud dia seorang mantri yang sudah purnawirawan, sudah sepuh, masa pensiun. Dan eranya ini di masa Singasari ke Majapahit. Gitu. Jadi apakah mungkin Arya Pati-Pati Pukapat ini juga menjadi adipati-pati? Kejanggalannya di situ, gitu. Berhubung tidak ada nama Tombronegoro di sini, maka saya meragukan tentang pernyataan Babat tadi yang menyatakan Tombronegoro melakukan pisauan agung di Majapahit menurut Babat tadi. Iya. Terus itu masalahnya. Saya jadi bertanya Mbak, terus orang-orang yang menulis Babat itu mendapat nama Tombronegoro itu dari mana? Babat Pati. Oh ya, Babat Pati itu Babat Pati yang menuliskan tentang Tombronegoro itu sowan di Majapahit. Iya, padahal kan di prasastinya tidak ada nama. Tidak ada. Sebenarnya dari mana menulisnya? Dipaksakan kan? Nah di sini tidak ada kok. Dari 24 nama itu. Tapi apakah menurut Mbak Joko dari 24 nama itu ada barangkali nama lainnya atau bagaimana gitu Mbak? Yang memang itu orang ini adalah Tombronegoro gitu? Atau tidak ada, di sini ditulis lengkap nama pribadi ya, dan nama jabatan. Gitu loh. Kan jadi tidak ada. Kayak ini ya, Rakyat Kanuruan Pu Anegakan. Pu Anegakan ini namanya Mpu Anegakan, dia menjadi Rakyat Kanuruan. Kanuruan itu duta gitu loh. Ya tadi saya juga dengar beberapa nama julukan seperti Rakyat, terus Pamegat. Nah iya. Ya, Mbak. Seandainya Tombronegoro itu hadir, kemungkinan tertulis di sini kan namanya
Rakyat tambah apa itu? Katakan rakyat padi, pu tambah negara. Iya. Seharusnya ya Mbah ya. Iya, gitu loh. Rakyat itu kalau di zaman era Mataram itu Raden. Nah di sini tidak ada, gitu loh. Jadi apakah bisa kita sebut orang-orang yang menulis Babat itu salah Mbah dalam menyertakan nama Tombronegoro itu Mbah? Bisa saja. Jadi bisa saja karya-karya itu kan lahir secara imajinatif, fiktif gitu loh. Wah. Dan itu yang dipercaya oleh banyak orang. Biasa. Itu loh masalahnya. Nah sekarang artinya kan tidak ada nama Tombronegoro ini muncul dalam prasasti Tuan Naru di tahun zaman Majapahit. Tapi saya juga menemukan jejak tutur tentang Tombronegoro di daerah. Saya mendapat informasi itu dari juru kunci makam Sentono Pakuwon, makamnya Sunan Ngerang. Itu tentang kisah Tombronegoro sebelum dia itu menjadi Adipati Pati. Oh iya, kemarin Mbah Joko sempat menyinggung bahwa Tombronegoro, Tombro itu mewakili ini ya Mbah ya, perwujudan hewan ikan. Nah, itu seperti apa Mbah? Mungkin bisa diceritakan Tombronegoro ini loh Mbah, yang namanya disebut dalam Babat, tapi ternyata di prasasti loh ternyata tidak ada begitu Mbah. Jadi kalau kita mengingat nama-nama para pejabat Majapahit di masa Majapahit itu, pejabat-pejabat itu menyandang gelar-gelar dengan mengambil nama-nama hewan. Oh iya. Tapi nama-nama hewan-hewan yang diambil itu hewan-hewan yang secara fisikal itu kuat, gagah, pangkas, begitu, semacam gajah. Oh, Pati Gajah Mada. Ah, Gajah Mada kan jelas ya. Kebu Anabrang. Oh iya. Maiso Suro. Iya. Lembu Suro. Dan banyak lagi. Gitu loh. Nah, kalau yang agak yang lain itu ada Singa Wardana, ada nama itu tinggal pakai gelar pangeran. Tidang Tangkas. Tidang ini dengan waktu kalau lari kan cepat, gitu. Nah, dan yang lain-lain gitu. Kalau hewan air itu bajul, buaya. Iya. Sura itu ikan hiu. Iya. Kota Surabaya itu kan simbolnya ikan hiu dan buaya. Iya, nah, tidak ada mengambil nama yang lain, misalnya itu hewan laut, tombra itu ikan emas gitu. Apakah itu juga lahir dari penyebutan Majapahit Mbah, Tombronegoro Mbah? Tidak ada kasanah di era Majapahit yang mengambil nama ikan yang secara fisikal itu semacam ikan sing apa ya, gambarkanlah, perbandingan lah. Iya. Ikan hiu sura dengan ikan tombro, ikan hias. Iya. Kan ini gambaran sosok hewan yang cantik hanya untuk hiasan gitu. Penggambarannya kan begitu. Artinya ini kan apalagi ya dalam kasanah Jawa itu kan banyak simbolisasi pasemon untuk menggambarkan seorang tokoh. Nah ini sosok di Pati ini kok digambarkan dengan sosok ikan yang cantik bersisik emas, hanya untuk cantik dipandang. Beda kan dengan sura, hiu, bajul, buaya. Yang mereka Kan ganas-ganas gitu. Iya. Ini tombro kan sosok yang ikannya yang gemulai, lembut, cantik. Penggambarannya kan begitu. Iya. Matanya besar. Jadi ada pembandingan Tombronegoro ini Mbah. Nah ini agaknya penamaan ini karena mengingat bahwa orang Jawa itu melakukan sebuah sindiran itu dirupakan dengan penyebutan sebuah nama. Jadi tidak langsung menunjuk, wah mau temu brolok kayak gitu dengan apa itu simbol-simbol penamaan hewan tadi digambarkan semacam ikan bersisik emas, gemebiar, atau semacam ini menggambarkan orang yang kaya raya dengan perhiasan yang
emas dipakai di seluruh tubuh, entah itu cincin, kalung dan sebagainya, atau mungkin mahkota, dan digambarkan matanya besar, pelorok gitu. Akhirnya itu sindiran terhadap sosok yang disebut Tombronegoro. Ya, di podcast kemarin kalau tidak salah Mbah Joko juga sempat menyinggung ya Mbah terkait itu ya, karena ternyata Tombronegoro ini sifatnya agak mungkin itu gitu. Jadi ada pokoknya ketamakan terhadap harta keduniawian sehingga bisa saja melupakan rakyatnya. Itu. Okay. Nah, kalau saya rujuk itu dari Pakuwon, ini juru kunci itu kan menyatakan gini, ini saya catat ini. Jadi kalau Bupati Juwono menurut versi tutur Pakuwon itu satu, Mangkudipuro Hadiningrat satu, makamnya di Growong Juwana. Dua, Surawikromo Hadiningrat atau Mangkudipuro kedua, makamnya di Pakuwon. Di Juwana juga ya. Nah, tiga, Citrokusumo Hadiningrat atau Mangkudipuro tiga, makam di Growong. Empat, Tondonegoro Hadiningrat, Mangkudipuro 4, makam di Growong. Nah, yang kelima ini Tombronegoro Hadiningrat atau Mangkudipuro 5, makam di Puripati. Oke. Ini dari Pakuwon. Nah, saya curiga kan dengan temuan ini. Yang ini yang agaknya oleh tim Hari Jadi Pati ini tidak pernah dicermati. Seakan-akan cerita tutur itu halamboh, salah dianggap. Mereka hanya merujuk hanya satu sumber saja dari Babat Pati itu tok. Nah, mengingat disebut Tombronegoro Hadiningrat atau Mangkudipuro 5, makam di Puripati. Sementara kalau di Puripati, makam Bupati-Bupati Pati itu adalah makam Condronegaran. Bukan Tombronegoro. Tidak ada di situ nama Tombronegoro, tidak ada. Di situ dari Condronegoro 1 sampai 4 di situ semua gitu loh. Tapi kenapa kok kemudian masyarakat Pati menyatakan atau tim Hari Jadi Pati menyatakan makam Tombronegoro itu di belakang PRI sini di Kota Pati. Jadi di baratnya kabupaten itu. Oh, yang dekat dengan Arpusda itu ya Mbah ya? Bukan, itu Tondonegoro yang itu Tondonegoro. Yang Tombronegoro itu sebelah baratnya dekat ya seberangnya BRI kan ada kampung. Iya. Masuk situ. Nah, di situ. Itu ada makam Tombronegoro di situ. Gitu loh. Nah, kampung itu kalau menurut Babat Pati itu disebut Kaborongan. Oh, yang katanya pemerintahan Kaborongan, kampung itu disebut Kaborongan gitu loh. Nah, terus di situ ada makam Tombronegoro gitu. Nah, sekarang kalau kita telisik lagi ya tentang keberadaan Kaborongan semasa Mojopahit tentunya kan. Iya. Nah, ketika saya menemukan peta Belanda tahun 1858 antara 56-58 ya. Peta ini judulnya Karesidenan Pati. Karesidenan Japara. Iya. Ya. Nah, di situ ada peta Regen Pati. Regen itu kabupaten. Ada peta Kabupaten Pati ya. Nah, saya buka petanya Pati, tidak ada disebut nama Kaborongan. Bahkan kampung saya Randu Kuning tidak ada, Kaborongan tidak ada. Yang disebut dalam peta itu Pandean. Baru kemudian saya menemukan peta di 1905, baru muncul nama Kaborongan. Berarti kan kalau Kaborongan itu sudah ada muncul sejak zaman Majapahit, tentu Belanda mencatat
Belanda kan tidak bodoh gitu loh. Iya, Mbah. Mereka tidak menemukan itu. Di sini di kampung saya ini dan yang sekarang Kaborongan itu disebut Pandian. Kemiri Kulon. Kalau yang Pandian itu yang ada letak makamnya Tombronegoro yang katanya itu. Kaborongan itu. Nah, lah yang di sini itu disebut Kemiri Kulon. Berarti malah peta yang versi lebih lama malah menyatakan Kaborongan. Karena kan tadi yang keluaran 1905 malah ada nama Kaborongannya ya, Mbah? Baru 1905 ada nama Kaborongan, tapi yang 1856 tidak ada. Disebut Kemiri Kulon. Iya. Dan Kemiri Wetan. Gitu loh. Jadi kan meragukan gitu loh. Iya. Nah, kemudian saya telusuri lagi tentang keberadaan kampung yang disebut Kaborongan yang dalam peta itu disebut Kampung Pandian. Ada teman ini Ajis namanya, ini putra yang punya apotek Mardiwaras. Juga ada lagi teman namanya Tulus. Ini dia cucu Patih Kabupaten Pati semasa Bupati Suwondo di tahun 1905 tadi. Yang sudah menyertakan ada Kaborongan tadi ya, Mbak ya? Ya. Nah, menurut Tulus dan Ajis, wilayah itu dulu disebut Tanah Magersaren. Jadi tanah yang sekarang Kaborongan atau Kampung Pandian dalam peta Belanda itu tanah Magersaren. Tanahnya yang dihuni oleh para pejabat kabupaten atau katakan itu rumah dinas pegawai gitu loh. Itu tanah Magersaren. Nama kampungnya Pandian gitu loh. Yang kemudian di zamannya Bupati Suwondo sekitar 1905 sampai 1935 itu baru diberi nama Kaborongan. Nah, nama Kaborongan kalau menurut Ajis dan Tulus itu karena ketika Bupati Suwondo itu membangun Kota Pati, dia akan membangun rumah sakit Suwondo Pati itu. Nah, itu banyak atau dia mendatangkan tukang-tukang kayu dan sebagainya itu dari Rembang, dari Lasem, yang menempati di tanah Magersaren. Nah, berhubung banyaknya orang yang datang di situ, dikatakan mereka itu borong bangunan gitu loh. Akhirnya karena banyak orang di situ, terus kampung itu disebut Borongan. Dan itu ini maksudnya jauh sekali dengan yang disebutkan sejarah ya, Mbah ya? Ya jauh, artinya kan penamaan kampung, penetapan tentang makam Tombronegoro ini kan untuk menyesuaikan apa yang tertulis dalam babat supaya dipercaya orang. Wah. Dan kemungkinan makam Tombronegoro itu adalah seorang yang ditugasi sebagai kepala di tanah Magersaren itu. Yang entah siapa namanya saya belum menemukan. Yang kemudian katakan ini Lurai Magersaren, kemudian dijuduli Tombronegoro. Berarti begitu. Tombronegoro yang Mangkudipuro 5 tadi yang di Puri itu beda lagi, Mbah berarti. Nah, sekarang yang dimaksud Tombronegoro yang di Puri itu gini. Saya temukan dalam buku tulisannya Raden Ngabai Cokro Hadiwikromo. Ini juru tulis Kabupaten Pati semasa 1900-an awal. 1900-an awal? Iya, artinya kan sejaman dengan Pak Bupati Suwondo, gitu loh. Iya, Mbah. Nah, dia menuliskan Condronegoro keempat, nama lengkapnya itu Condro Adiningrat, sebelum menjadi Bupati Pati, ini menjadi Bupati Juwana, menggantikan Mangkudipuro III. Nah, ketika ayahnya Condro Adiningrat yaitu Condro Adinegoro atau Condronegoro ketiga meninggal, maka Condro Adiningrat pindah Pati menjadi Bupati Pati. Terus meninggal di tahun 1904. Dimakamkan di Puri.
Nah, kesamaannya antara Tombro dengan Condro itu begini. Yang menurut juru kunci itu Tombronegoro itu kemudian menjadi Bupati Pati, Bidapati kan. Berhubung tidak mempunyai anak, maka kemudian Bupati Pati selanjutnya dipilih oleh rakyat. Nah, saya bertanya pada juru kunci ini, "Lha niku zaman apa nek kok wonten pilihan rakyat?" Nggih zaman Majapahit. Mosok di zaman Majapahit wis ana pilihan rakyat? Kan masih dengan hierarki model keraton turun-temurun gitu kan? Iya kan? Nah, disebut bahwa Tombronegoro tidak punya anak. Demikian juga Cokro Hadikromo menuliskan Condro Adiningrat tadi meninggal tidak mempunyai anak. Kemudian digantikan oleh bupati lain bukan keturunan dinasti Condro, tapi bukannya dipilih rakyat, tapi dipilih ditunjuk oleh Belanda, karena semasa itu kan masih di bawah pengaruh di bawah pemerintah Hindia Belanda, gitu loh. Jadi ada persamaan tentang tidak punya anaknya itu. Jadi saya berkesimpulan bahwa yang dimaksud Tombro tadi ya Condro Adiningrat itu. Artinya kemungkinan Condro Adiningrat ketika menjadi Bupati Juwana ini banyak mengalami kritikan dari masyarakat setempat dengan penampilannya itu yang tidak mempedulikan rakyat. Nah, saya curiga lagi. Saya tanya juru kunci Pakuwon, kalau di masa-masa 1900-an awal ya, ada gak gerakan-gerakan penentang terhadap pemerintahan Belanda semasa itu? Nah, kalau di semasa itu ya, yang menentang menyikapi perlawanan terhadap pemerintah Belanda adalah gerakan Samin. Karena di Sukolilo ada komunitas warga Samin di Bombong. Belum lagi sebaran beberapa orang-orang Samin secara individu, itu di daerah Kayen juga ada, di Pati Kota juga ada, di Kajen juga ada, di wilayah Kecamatan Margoyoso situlah ada, sampai di Juwana juga ada gerakan-gerakan Samin. Iya, saya tanya juru kunci itu di desa apa ya dekat Pekawan itu ada memang komunitas keluarga Samin. Kemungkinan yang menyikapi mengkritisi tentang sikap Bupati Tombro tadi atau Bupati Condro Adiningrat tadi adalah kelompok Samin yang kemudian mereka menggoreng, memberikan sindiran nama Tombronegoro. Nah, ini kemudian ada yang menarasikan, disusun sebuah cerita tentang Tombronegoro tadi. Kemungkinannya kan begitu. Jadi ini kan ya pengaburan sejarah yang terus terang aja itu. Iya, Mbak. Karena memang jujur dari tadi, kok rasanya bertumpuk-tumpuk dan betul. Banyak yang harus di bertumpuk-tumpuk itu tidak hanya penulisan saja. Sampai situs-situs makam juga gitu. Iya. Lihat saja sekarang perkembangan hari ini tentang gerakan para Habiber. Wah. Pemalsuan makam. Iya, Mbak. Pengaburan sejarah NU. Nah, ini ditampakkan, kebenaran menampakkan sendirinya. Tapi di sini tidak hanya oleh kelompok para Habib, ternyata pribumi sendiri juga melakukan itu untuk kepentingan legitimasi kekuasaan. Oke, berarti ini saya tiba-tiba jadi bertanya, Mbah. Yang tokoh yang melatar belakang ini tuh siapa sih, Mbah? Yang ibaratnya yang punya kuasa untuk membuat sejarah Pati itu seperti ini dari zaman dulu ya, Mbah, mungkin, Mbah. Itu awal mulanya ini lahir dari siapa sih, Mbah? Ataukah penjajah atau dari keturunan ningratnya sendiri atau malah dari gerakan Samin itu tadi atau dari siapa, Mbah? Ya, itu kompleks ya. Jelas bahwa Pati ketika ditaklukkan Mataram bisa saja kemudian dari keturunan Penjawi, keturunan Pragolo, ini di sejarahnya dikaburkan oleh pihak penguasa yang menang, yaitu Mataram. Kemudian ketika Mataram ini katakan ditumbangkan oleh Belanda yang merekayasa.
gitu. Tentu merekayasanya juga didukung, dibantu oleh daerah pihak pribumi. Pribumi ningrat yang berkuasa menjadi penguasa. Mereka butuh itu. Maka kemudian dikaranglah Tom Bronegoro, Kembangjoyo sebagai orang-orang zaman Majapahit. Jadi Tom Bronegoro atau Tondela Diningrat di tahun 1900 dibalik masanya itu di zaman awal Majapahit di 1300-an. Perbedaannya berapa abad? Wow, iya Mbah. Okay. Sementara dari tutur Pakuan sendiri menyatakan bahwa Tom Bronegoro itu cucu Sunan Ngerang, cicit Sunan Ngerang. Karena kan kalau dalam Babad Pati kan disebut Tom Bronegoro itu kan putranya Kembangjoyo. Iya. Nah, dalam Babad Pati itu tidak ada dituliskan Kembangjoyo itu putranya siapa. Hanya saya menemukan ada catatan silsilah di Pakuwon, Kembangjoyo itu cucu Sunan Ngerang. Kalau ini dia Kembangjoyo adalah cucu Sunan Ngerang, seorang Sunan, berarti kan munculnya di era pemerintahan Islam, yaitu Demak. Artinya ini di masa akhir Majapahit. Beda lagi gapnya, Mbak. Nah iya, jadi meloncat-loncat waktunya itu dari tahun 1900 ke 1500 ke 1300. Iya, Mbak. Wow. Jadi sejarah mana Mbah yang harus kita percaya Mbah terkait Pati ini? Dari Tom Bronegoro, kemudian dari tahun berdirinya Pati sampai Kaborongan tadi, itu versi mana Mbah yang menurut saya menurut mendekati benar? Ada dokumen yang tercatat jelas. Selain itu kan kita juga harus kritis menyikapi tutur itu, gitu loh. Oke, ya itu karena Babad Pati tidak menuliskan silsilah Kembangjoyo, juga tidak menuliskan bahwa Penjawi keturunan Ngerang, itu tidak ada tertulis dalam Babad Pati. Tapi kok ada nama Kembangjoyo di Pakuwon, untuk sementara itu saya mengambil referensi dari Pakuwon. Yang kemudian saya kritisi lagi, benar nggak narasi dari Pakuwon gitu loh. Jadi itu salah bertingkat gitu loh untuk mengkritisi itu. Baru kemudian kita menyimpulkan, menganalisa. Karena kita kesulitan di sini menemukan naskah yang asli tidak ada. Karena apa? Barangkali sudah dirampas Belanda. Memang ada pernyataan dari juru kunci Kembangjoyo di Kemiri, menyatakan ada dulu kami tua Kemiri itu punya naskah Babad Pati tapi dirampas oleh Belanda. Nah, kalau sudah dirampas, kemudian dibikin cerita, dibelokkan. Oke. Berarti memang benar ya Mbah kalau sejarah itu yang bentuk memang para penguasa. Iya. Yang berkepentingan ya dia yang bikin cerita sedemikian. Ya Anda lihat aja baca di medsos, bagaimana bikin berita hoax. Nggak usah penguasa. Kamu bisa bikin apa saja, membelokkan berita. Oke. Wow. Aduh, ini saya jadi dapat hal-hal baru ya Mbah. Ini lahir juga dari pembahasan kita kemarin, angka 701 itu. Nah, ternyata memang dari yang katanya Tom Bronegoro atau Tondonegoro itu ada di Prasasti Tuan Aru, ternyata malah tidak ada sama sekali namanya di prasasti tersebut. Dan tadi juga membahas tentang Tom Bronegoro dan juga asal muasalnya, kemudian kenapa kok bisa disebut Tom Bronegoro, kemudian dugaan-dugaan nama aslinya, dan juga fakta-fakta terkait Kaborongan tadi ya, yang katanya dulu kan Tom Bronegoro pernah memindahkan kekuasaannya pada tahun 1300 sekian, tapi ternyata kalau berdasarkan dokumen peta itu baru muncul tahun 1905 ya Mbah ya? Iya. Wow, ini memang ternyata ini sepertinya saya sepakat kalau sejarah itu dibentuk oleh para penguasa, teman-teman. Jadi ternyata di Pati sendiri ini masih ada sejarah yang sangat terasa kabur, masih banyak yang ditulis hanya berdasarkan cocok-cocokan, berdasarkan dipas-paske, begitu ya Mbah ya? Yeah. Dan ini mungkin yang harus kita gali terus, bagaimana ini klarifikasinya, bagaimana ini sebenarnya. Dan ini mungkin juga jadi PR buat kami orang-orang muda ini ya Mbah, yang kadang ya harus. Internet dibaca sekali aja udah langsung percaya. Padahal kita ketika tadi saya tanya sejarah mana yang harus kita percaya, ya sejarah yang ada di
dokumen-dokumen yang sudah pernah dipublikasikan, itu memang sumber kita. Dan jika ada perbedaan ya, mari kita cari tahu perbedaannya seperti apa dan bagaimana yang sebenarnya. Begitu ya Mbah ya. Ya. Mungkin cukup dulu Mbah sesi untuk hari ini. Oke, makasih. Wah, luar biasa ini. Saya jadi kayak, wow, ternyata Pati selipnya itu banyak sekali ya. Yang disembunyikan, yang direkayasa, yang dipas-pas. Oke, terima kasih Mbah. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa belajar lebih banyak. Saya berterima kasih atas ilmunya, atas sharingnya. Mungkin itu saja teman-teman. Kita bahas kelanjutan dari pembahasan kita yang kemarin terkait angka 701 tahun Kabupaten Pati dan juga sejarah Kabupaten Pati. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.